Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 12. Di sini kami akan mempresentasikan proyek kami yang berjudul Identifikasi Pola Fitur Suara untuk Membedakan Emosi dalam Sinyal Audio. Di sini anggota kelompok kami ada saya, Ruta Tigris Asridia dengan NIM 3 digit terakhir 072, ada Tara Tabisa Rahman dengan NIM 3 digit terakhir 107, ada Inam Cafan Rijal Musyafa dengan NIM 3 digit terakhir 184. Nah, jadi suara itu tidak hanya berisi kata-kata, tapi juga emosi. Nah, emosi marah dan sedih ini kami pilih karena perbedaan frekuensinya itu cukup jelas. Dengan menggunakan FFT, suara itu diubah ke domain frekuensi untuk melihat frekuensi dominan, kemudian distribusi energi pada pita low, mid, dan juga high, sehingga perbedaan karakteristik kedua emosinya itu dapat dianalisis. Selanjutnya di sini ada tahapan penelitian. Yang pertama ada pengumpulan dataset. Jadi di sini dataset yang digunakan terdiri dari dua sumber. Yang pertama dari Kaggle dan juga rekaman suara mandiri. Kedua dataset ini berisi suara dengan emosi marah dan juga sedih. Dataset Kaggle ini digunakan sebagai data referensi, sedangkan untuk yang rekaman mandiri itu sebagai data pembandingnya. Nah, seluruh audio ini berformat WAV, kemudian dimuat ke dalam program Python untuk diproses dan dianalisis lebih lanjut. Nah, selanjutnya itu ada load datasetnya. Jadi di sini ada tahapan untuk load datasetnya. Yang pertama untuk yang Kaggle marah. Kemudian di sini juga ditampilkan dua sampel dari dataset Kaggle untuk emosi yang marah. Hal yang sama dilakukan juga untuk load yang emosi sedih. Jadi loadnya dilakukan untuk yang dataset Kaggle dan juga rekaman mandiri. Untuk penjelasan selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Saya Inam Cakar Musyafa mau menjelaskan tentang FFT atau Fast Forward Transform. Tujuannya itu kayak mencari fitur frekuensi dominan yang menjadi perbedaan antara emosi marah dan sedih. Jadi di sini kami melakukan persiapan data dan windowing yang dimana kita memuat audio menggunakan librosa.lot dengan sampling rate 16.000 Hz agar semua data itu seragam. Nah, sebelum ke FFT, kami melakukan windowing, yaitu menggunakan fungsi Hamming dari NumPy, itu fungsi untuk menghaluskan bagian tepi awal dan akhir sinyal menjadi 0 secara perlahan. Tujuannya itu kayak meminimalisir kebocoran frekuensi. Jadi supaya hasil grafik frekuensi nanti lebih tajam dan akurat. Untuk masuk ke FFT-nya, kita menggunakan library NumPy lagi, yaitu fft.rfft. Kenapa ada R-nya itu? Karena input kita adalah sinyal suara real atau nyata, bukan bilangan kompleks. Jadi ini membuat kayak lebih cepat aja. Jadi hasil dari fungsi ini masih berupa bilangan kompleks. Jadi oleh karena itu kita menggunakan NumPy ABS untuk mengambil nilai magnitudonya saja. Jadi nilai magnitudo inilah yang mempresentasikan seberapa kuat energi suara di frekuensi tersebut. Lalu garis bawahnya RFT rec itu untuk membuat sumbu X-nya, yaitu deretan angka frekuensi dari 0 Hz sampai 8000 Hz. Jadi yang terakhir di algoritma FFT ini ada frekuensi dominannya, yang dimana kita setelah mendapatkan grafik spektrum tadi, langkah terakhir adalah kita mengekstraksi fitur. Kami menggunakan fungsi NumPy argmax itu untuk mencari titik puncak tertinggi dari seluruh grafik spektrum tadi. Jadi indeks puncak tersebut kemudian kami cocokkan dengan array frekuensi sehingga ketemulah frekuensi dominan. Jadi angka inilah menjadi data final kami. Misal ada 800 Hz itu berarti nada suara tersebut dominan di 800 Hz. Yang nanti kami akan klasifikasikan apakah itu cenderung dari emosi marah atau emosi sedih kayak gitu. Oke, selanjutnya di sini dari hasil FFT yang telah dijelaskan sebelumnya didapatkan hasil berupa spektrum frekuensi dari masing-masing sampelnya. Di mana di sini akan ditunjukkan frekuensi minimum, frekuensi maksimum, dan dominan frekuensi dari masing-masing sampel yang telah dianalisis sebelumnya. Nah, hal ini berlaku juga pada kategori emosi set atau sedih, yang dimana di sini akan ditunjukkan juga hasil berupa frekuensi minimum, frekuensi maksimum, dan dominan frekuensi dari masing-masing sampelnya. Nah, dari hasil yang didapatkan tersebut akan dianalisis lebih lanjut untuk dominan frekuensi dari masing-masing sampel tersebut. Nah, dari hasil yang didapatkan itu akan dikumpulkan berdasarkan kelasnya, yang dimana kelasnya ini dibagi menjadi 3 kelas, yaitu low, middle, dan high. Nah, pembagian kelas ini didasarkan dari jurnal, yang dimana untuk low-nya ini sendiri yaitu di antara 0 hingga 250 Hz, dan untuk yang middle antara 250 hingga 2500 Hz, dan untuk yang high ini di antara 2500 hingga 4000 Hz. Untuk visualisasi kategori emosi angry, untuk Kaggle-nya ini didapatkan bahwa dominan frekuensinya itu lebih dominan pada kelas middle, yaitu antara 250 hingga 2500, di mana ketujuh sampel tersebut lebih dominan pada kelas tersebut. Nah, untuk visualisasi yang dilakukan pada rekaman yang dilakukan secara mandiri tersebut didapatkan bahwa dominan frekuensinya itu lebih condong ke kelas middle, yaitu antara 250 hingga 2500. Nah, ketika hal itu dilakukan pada kategori emosi set, itu didapatkan bahwa dominan frekuensi dari ketujuh sampel yang ada di Kaggle tersebut didapatkan bahwa
ada beberapa sampel itu lebih condong ke kelas low dan dominan pada kelas middle, yaitu antara 250 hingga 2500 Hz. Nah, ketika hal itu dilakukan pada rekaman yang dilakukan secara mandiri tersebut, didapatkan bahwa dominan frekuensinya itu juga lebih condong ke kelas low, yaitu antara 0 hingga 2000. Dapatkan bahwa FFT tersebut dapat menganalisis karakteristik emosi dari masing-masing sampel yang telah dianalisis. Yang dimana pada dataset publik Kaggle ataupun rekaman suara mandiri, itu menunjukkan bahwa emosi marah itu memang cenderung didominasi oleh pita suara di kelas menengah, yaitu antara 250 hingga 2500 Hz. Sedangkan untuk yang emosi sedih itu umumnya cenderung ke frekuensi dominan pada pita suara frekuensi rendah hingga menengah, yaitu antara 0 hingga 2500. Nah, konsistensi pola frekuensi dominan pada kedua sumber tersebut, maka dapat mengidentifikasi pengelompokan pita frekuensi berbasis FFT ini dapat digunakan sebagai pendekatan deskriptif yang valid untuk membedakan karakteristik dari masing-masing emosi tersebut. Oke, sekian yang dapat kami jelaskan. Mohon maaf jika ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.